adaptasi dengan semua keadaan ya, apapun keadaan kita harus bisa memaksakan diri untuk, belajar fokus ya. Oke, tahun pertama adalah tahun melelahkan buat, mahasiswa di ITB, karena adaptasi dengan kultur yang baru, dengan tugas yang padat, dengan waktu yang tidak ada hentinya begitu ya. Tapi juga bagi yang mau diam saja juga boleh, bagi yang mau kerja keras juga boleh, karena itulah perkuliahan. Tapi apapun, yang kita lakukan maka hasilnya adalah untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita memacu diri kita sendiri. Oke, kita akan lanjutkan dulu topik arus bolak-balik. Oke, saya yang ini dulu ya, kita selesaikan yang catatan tulisan tangan saya. Itu apa, gabungan dari beberapa, catatan saya kumpulkan begitu ya, dan semoga ini bermanfaat buat Anda ya. Kita lihat, kita kemarin sudah membahas, kelas bersama arus bolak-balik. Saya review sebentar. Di sini saya menekankan tentang apa bedanya arus searah dan bolak-balik ya. Walaupun dia arusnya berubah-ubah, tetapi ini adalah arus searah karena arahnya sama, arah positif. Arus bolak-balik artinya arahnya arah ke kanan, arah ke kiri begitu ya. Ini adalah arus bolak-balik. Ini positif, ini negatif. Jadi berlawanan arah ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa arus bolak-balik, nah untuk memahami kenapa arus bisa berfluktuasi seperti ini, kita harus paham betul konsep yang dibahas pada induksi elektromagnetik ya. Kalau diperlukan nanti akan saya berikan untuk Anda soal-soal yang tunggu semoga belum saya coret barusan ya. Ini. Oke, jangan yang ini, kita ambil yang sudah dikumpulkan saja. Ini ada bisa kelihatan layar saya? Bisa ya? Ini soal-soal saya ambil dari, Katnel. Ini kalau Anda bisa menjawab semua ini artinya konsep mengertilah begitu ya, mengerti konsep ini. Ini di luar soal tutorial, mungkin nanti bisa, apa, saya jadikan tugas kelompok saja ya, minimal ini jadi diskusi tiap kelompok dan dikumpulkan per kelompok ya. Saya nanti akan berikan tugas-tugas tambahan yaitu soal-soal, cek pemahaman dari, Katnel. Sementara untuk contoh soal di Katnel juga tinggal Anda buka sendiri ya. Ini soal-soal ini solusinya ada di bagian belakang buku referensi buku Katnel ya. Tapi hasil akhir saja ya. Jadi A atau B atau C begitu ya. Nah, kita harus bisa menjelaskan bagaimana argumen sampai ke solusi tersebut ya. Cukup bagus, cukup lumayan lah ya. Nanti mungkin kalau pandemi sudah aman, apakah nanti kita ujian akhir akan luring atau tetap daring itu kita belum tahu ya, tapi semoga ini, kebijakan dari WHO pun sudah, pandemi menuju endemi begitu ya, sehingga bisa kita kembali ke kehidupan normal dengan menjaga prokes begitu ya. Oke, ini kita kemarin sudah membahas ini. Sebentar. Mau bersihin nggak jadi. Oke, kenapa ini berfluktuasi? Berfluktuasi artinya nilai arusnya berubah-ubah ya. Juga selain berubah nilainya, ini naik, ini turun, tapi ini berubah nilainya, membesar, mengecil, tetapi dalam arah positif. Di sini dalam arah berlawanan negatif, ini membesar dan ini mengecil begitu ya. Nah, kemudian kalau arus dikalikan tegangan, maka ini menjadi ini arus terhadap waktu, ini tegangan terhadap waktu. Maka tegangan bolak-balik pun akan seperti ini ya, sinusoidal bentuknya. Oke, ini sudah kemarin. Kemudian sudah saya buktikan juga bagaimana menghitung tegangan rata-rata. Kenapa tegangan rata-rata harus dihitung? Karena di sini bentuk tegangan itu berubah-ubah, berfluktuasi ya. Mengecil, membesar, mengecil lagi seterusnya. Sehingga kita perlu tahu berapa sih V rata-ratanya begitu ya.
Ketika kita menghitung V rata-rata, ini menggunakan, rumus perhitungan rata-rata, kalau kita lihat di sini adalah, sumbu V terhadap sumbu T, maka integral V sumbu tegak terhadap T itu adalah luas daerah di bawah kurva ini ya. Maka kalau dilihat di sini maka ini luas bawah dengan luas yang positif ini akan sama. Maka otomatis hasil kita prediksi dari gambar dengan hasil kita perhitungan sama. Dengan menggunakan konsep seperti ini, tegangan rata hasilnya adalah nol sehingga kita mengembangkan konsep V rata-ratanya sebagai VRMS begitu ya. Yang di mana VRMS ini adalah V maksimum per akar 2. Apa itu V maksimum? V maksimum adalah ini, posisi dia V tertinggi, ini V maksimum, ini V minimum. Nah, V rata-rata kalau di osiloskop nanti akan kelihatan di sini, dibagi dengan akar 2 begitu ya, sekitar 1,4. Oke, kita sudah mengenal VRMS, kemudian kita mengenal disipasi daya seperti ini, maka untuk arus bolak-balik yang berfluktuasi kita gunakan pengertian rata-rata ya. Nah, apa arti disipasi daya? Disipasi daya artinya energi yang hilang. Kenapa ada energi hilang? Karena ketika arus melewati sebuah resistor, maka kita sudah bahas dalam arus searah akan ada energi hilang. Kita pegang si resistornya terasa hangat. Bahkan kalau arus terlalu besar, resistornya akan jebol begitu ya. Oke, berikutnya ini pun sudah kita bahas kemarin bagaimana kalau arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik seperti ini saya ambil fungsi cos saja, dia melewati sebuah resistor ya. Maka arus dengan tegangan ini fasanya sama ya. Oke, ini tegangan antara pada kapasitor dikasih arus bolak-balik seperti ini, maka kita menemukan bahwa arus dengan tegangan terdapat perbedaan fasa, ini sudah kita konversi ya, nyatakan dalam cos, hasilnya adalah ini, arusnya fasenya sekian, sementara tegangan pada kapasitor fasenya ada plus selisih minus pi per 2. Demikian juga untuk induktor, kita sudah buktikan kemarin adalah arus ini fasenya dan ini adalah fase untuk tegangannya. Ada beda fase sebesar pi plus 2, pi per 2 begitu ya. Oke, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, tadi kita bicara masalah disipasi daya, yaitu kehilangan daya itu apa? Daya itu energi persatuan waktu, kehilangan daya pada resistor. Nah, pada kapasitor dan pada induktor kita buktikan ternyata tidak ada kehilangan daya, tidak ada disipasi daya ya. Ketika arus melewati kapasitor dan melewati induktor, di sini daya rata-rata yang hilang adalah nol begitu ya. Oke, jadi kebocoran atau kehilangan energi ketika melewati sebuah device, resistor, kapasitor, dan induktor hanya terjadi pada resistor saja. Sudah saya buktikan juga ya, dengan pengertian seperti ini. Kemarin kita membahas diagram fasor. Diagram fasor ini di sini adalah kenapa kita mesti membahas diagram fasor? Karena kita contoh ini ya, misalkan di depan sini ya, nanti kita akan menghitung rangkaian seperti ini. Tegangan pada resistor, tegangan pada induktor. Ketika dijumlahkan bagaimana? Tegangan 10 volt. Ini kan 10 volt itu adalah tegangan maksimumnya. Tegangan itulah berbentuk sinusoidal, ada fungsi cos sekiannya. Tegangan pada induktor juga sama ada fungsi sekiannya ya. Jadi sini fasenya tidak sama untuk pada resistor juga pada pada induktor induktor ya, tidak beda, tidak sama fasenya. Sehingga ketika menjumlahkan tegangan pada resistor dan induktor, kita tidak bisa main menjumlahkan begitu saja ya, karena ini fasenya berbeda. Fase itu menunjukkan dia, nanti, lebih lebih detail penjelasan tentang fase ini, kita akan bahas pada topik gelombang ya. Nah, di sini untuk menjumlahkan dua buah besaran skalar, tetapi masing-masing memiliki sudut fase yang berbeda, kita tidak bisa menggunakan penjumlahan vektor. Nah, kita mengenalkan konsep diagram faktor, begitu ya. Nah, konsep diagram faktor ini bisa bisa Anda gunakan untuk berbagai kasus, di mana merupakan penjumlahan skalar, tetapi seperti ini ya, dalam gerak melingkar, dalam gelombang, nanti kita di bab gelombang kita akan membahas bahwa gerak gelombang sinusoidal itu adalah sama saya seperti gerak melingkar begitu ya. Kita harus buktikan dulu itu. Jadi sini ada sudut itu artinya pergerakan perpindahan secara melingkarnya begitu ya atau secara gelombangnya.
Nah, ini menunjukkan bahwa ada fase yang berbeda sehingga penjumlahannya menggunakan konsep diagram fasor. Di situ pentingnya kita membahas tentang diagram fasor, begitu ya. Tentang diagram fasor, nah ini lihat, kalau kita punya persamaan seperti ini, maka ini artinya, misalkan ini tegangan atau beda potensial adalah A cos WT. Ini berarti potensial maksimumnya, tegangan maksimumnya adalah A. Nah, kita kenakan dalam panjang ini, besar tegangan dalam panjang ini. Kemudian berapa dia fasenya, sudut fasenya kita nyatakan dalam sudut terhadap sumbu datar. Nah, kalau penulisan persamaan tegangan seperti ini dan gambarnya seperti ini artinya sumbu datarnya menunjukkan sudut sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah WT ya, ini WT, berarti ini sudutnya ini adalah sebagai nolnya. Nah, berikutnya saya punya persamaan seperti ini. Nah, persamaan seperti ini bisa kita katakan penulisan diagram fasornya, gambar diagram fasornya seperti ini, ataupun seperti ini. Ini A-nya segini, sudutnya lebih besar. Di sini A-nya sama panjangnya, sudut lebih kecil. Di sini A panjangnya sama, sudutnya tidak ada. Ini 3 gambar ini menerangkan fungsi dari tegangan ini ya, A cos WT plus sin 0 ini. Kenapa bisa digambarkan seperti ini menunjukkan sama? Nah, karena lihat sumbu datarnya. Di sini sumbu datarnya sebagai theta sama dengan 0. Di sini sumbu datarnya sebagai ini, ya. Di sini sumbu datarnya sebagai ini. Begitu ya. Kemudian ini cara mengubah dari sin ke cos ya, silahkan cek sendiri. Kemudian ini saya beri contoh bagaimana menjumlahkan 2 buah gelombang tegangan. Tegangan V1 dengan V2 kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya lihat di sini. Berarti kita gunakan konsep diagram fasor. Di sini kita lihat fase yang samanya, yang lebih pas adalah fase yang sama ini kita simpan sebagai sumbu datarnya ya. Kalau Anda di sini pakai 0, maka nanti di sini berarti A2-nya A1-nya ini harus ada sudutnya. A1-nya nggak bisa di sini, A1-nya sudah punya sudut, A2-nya sudutnya makin besar lagi. Penjumlahannya lebih repot ya. Dengan menggunakan konsep diagram fasor, kita ambil titik beda fasa acuan yang samanya sebagai sumbu datar. Maka kita bisa nyatakan untuk V1 ini adalah panjang besar tegangan maksimumnya, panjang A1 ini, dan sudutnya kita anggap datar saja karena ini sumbu datarnya kita nyatakan dia sebagai ini ya, sebagai maaf sebentar, ini yang mana saya. Oke, ini berarti maaf ya, saya melihatnya ke sini. Ini berarti sumbu datarnya sebagai W kalikan T ya. Maka ini A1 sudut fasanya ini, untuk V2 A2 panjangnya segini dan sudutnya adalah ini. Ini sama dengan ini. Gitu ya. Nah, ketika menjumlahkan tinggal menjumlahkan seperti menjumlahkan vektor saja ya. Vektor pertama atau ini fasor pertama ditambahkan dengan fasor kedua ya. Ini A1 besarnya, ini tegangan kedua besarnya, tinggal di sini arahnya ini adalah WT, yang A2 adalah beda fasanya adalah WT plus sudut ini. Sudut ini akan sama dengan sudut ini, begitu ya. Ini sejajar. Seperti penjumlahan vektor saja ini ya. Nah, nanti hasilnya adalah akan seperti ini. V ini penjumlahan V1 dan V2 ini akan sama saja dengan A. A itu adalah ini. Ini kan ketika dijumlahkan A1 dengan A2 hasilnya ini. Berarti ini adalah tegangan maksimum untuk gelombang gabungan tadi ya, untuk tegangan gabungan tadi. A di sini panjang A kita hitung. Kemudian di sini sudut fasenya adalah menjadi ini ditambahkan yang ini ya. Nah, berarti kita hitung juga ini berapa begitu ya. Nah, kita hitung A dulu. Kalau hitung A berarti kita ngitung ini. Ini berarti kita tinggal pitagoraskan saja. Berarti ini A1, A2-nya kita uraikan A2X dan A2Y begitu. Jadi nanti di sini A vertikal atau A horizontal plus A horizontal dikeluarkan dipitagoraskan ini ya begitu ya. Silahkan ini mudah dibaca. Ini tinggal Anda hitung saja A horizontal kuadrat dan A vertikal kuadrat. Tinggal Anda masukkan nilainya begitu. Nah, untuk menghitung sudutnya, menghitung sudut yang ini, yang mana? Nah, ini ya sudut yang ini atau sudut yang ini. Berarti Anda menggunakan tegak dibagi yang datarnya. Ya, berarti ini A sin ini tegaknya
Yang datarnya di sini adalah A1 plus A2 cosnya, begitu ya. Gunakan ini kalau ini dengan ini berarti nilai tangannya ya. Ini tangan sudut ini sama dengan AV per vertikal per horizontal, kita masukkan bilangannya, angka-angkanya begitu ya. Oke, jadi saya baru menjelaskan secara matematika problem dalam topik arus bolak-balik, di mana kita harus menjumlahkan sebuah tegangan, tapi tegangan tersebut berbentuknya sinusoidal sehingga memiliki beda fase yang berbeda, maka penjumlahannya kita menggunakan konsep diagram fasor begitu ya. Ini contohnya tegangan 1 dalam sin, tegangan 2 dalam cos. Maka berapa V1 plus V2? Kita harus gunakan dulu ini sin dan cosnya kita samakan dulu ya. Sin jadi cos, Anda cek sendiri ya. Ini silahkan lihat di depan pun sudah saya beri sedikit coretan di sini ya. Untuk merubah sin ke cos adalah seperti ini. Cek saja ya untuk angka-angka istimewanya, angka 90 derajat misalkan. Oke, berarti di sini setelah kita menemukan V1 adalah ini dalam bentuk cos, V2 juga ini dalam bentuk cos, kita lihat di sini berapa sumbu datarnya, kita bagusnya ini berikan berapa ya. Kalau kita ambil ini yang samanya adalah WT, maka ini sebagai WT, maka nanti V1 akan ke bawah sini. V2 akan ke atas sini. Silahkan menggambarkannya akan bagaimana. Tapi yang lebih enak adalah kita ambil sebagai fasa yang terendahnya adalah sebagai sumbu datarnya ini. Ya, maka yang ini saya konversi, saya ambil ini sebagai sumbu datarnya WT min pi per 6. Nah, kemudian maka yang WT plus pi per 6 itu sama dengan berapa begitu. Nah, kita hitung dulu beda fasenya ya. Beda fase antara ini dengan ini itu berapa? Kita kurangkan dengan ini, maka hasilnya adalah pi per 3. Jadi di sini antara A1 dengan A2, di sini beda sudutnya adalah 60 derajat begitu ya. Nah, setelah diketahui 60 derajat, maka nanti kita jumlahkan A1 gelombang 1 tegangan 1 dengan tegangan 2. Nah, di sini saya menggunakan boleh seperti cara tadi atau di sini saya menggunakan hubungan jajaran genjang ya. Jadi ini sama dengan A1 kuadrat, A2 kuadrat atau ini ya. Plus 2 kali A1 kalikan A2 cos sudut di antara A1 dan A2 yang biru ini ya. Oke, kita masukkan pi per 3, hasilnya adalah 10,4. Jadi panjang tegangan gabungan ini ya, V1 plus V2, maka dia V-nya ini dia memiliki amplitudo sama dengan ini, A, yaitu 10,4 volt begitu ya. Nah, berapa A terhadap sumbu datar ini? Maka kita cari sudutnya, kita gunakan konsep tangan. Ini tangannya ini A vertikal dibagi A horizontal. Kita masukkan, ketemulah hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita nyatakan tangannya dalam pi begitu ya. Kenapa dalam pi? Karena soal-soal di sini ini sudutnya dinyatakan dalam pi, kita sesuaikan saja ya. Supaya dalam pi berarti ini kalikan dengan 1. Pi per 180 derajat sama dengan nilainya 1. Sesuatu dikalikan dengan 1, maka masih dirinya sendiri, hanya tampil dengan dalam pernyataan pi begitu ya. Oke, setelah ketemu seperti ini kita susun ulang kembali bahwa tegangan gabungan ini sama dengan A, A-nya adalah 10,4, cos, ini sumbu datarnya adalah WT min pi per 6, ditambah sudut ini yang merahnya adalah 0,14 pi. Maka ini menjadi sekian bentuk akhirnya ya, untuk penjumlahan V1 plus V2 ya. Ini gambar diagram fasornya, ini penjumlahannya begitu. Bisa dimengerti? Bisa diikuti? Aduh, sunyi senyap. Saya pun mengantuk banget sebetulnya ini ya jam segini tuh. Oke, terima kasih. Ada juga yang jawab ternyata. Oke. Bu, Ibu. Ya, silakan. Boleh nggak abis ini agak pelanan dikit, Bu? Oh, saya terlalu cepat bicaranya? Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Berarti Anda menyimak ya. Kalau saya seperti burung beo suruh ngoceh terus, tidak ada yang merespon cepat, lambat, atau apapun juga, itu ke saya juga bikin repot ya. Oke, saya perlambat.
Tolong sambil diperhatikan saja ya, karena rasanya ini sudah cukup mengerti, tapi kalau Anda nggak nangkep benang merahnya, Anda sudah mengenal ya bagaimana soal-soal yang dibuat itu harus diperlukan Anda paham konsep gitu ya. Sekarang kita coba untuk rangkaian, kita susun seri ya, device untuk resistor dan induktor. Ini resistor artinya hambatan ketika dilewati arus, ingat di sini ada disipasi daya. Kemudian arus melewati induktor, sudah kita jelaskan di depan, sekarang kita gabungkan ya. Nah kemudian ini disusun seri saja. Ketika disusun seri, kita berikan ini arusnya arus bolak-balik. Ini ada tegangan bolak-balik, maka begitu dia kita on-kan, ini akan mengalirkan arus yang berfluktuasi ya bolak-balik. Plus minus. Konsep plus minus ini sudah kita bahas pada topik induksi elektromagnetik ya. Semoga benang merahnya bisa terpahami. Kita lihat di sini berapa tegangan AB, berarti ini kan tegangan pada resistor. Berarti tegangan pada resistor sudah kita bahas di depan adalah IM dikalikan R kalikan cos WT plus apa ini si 0 ini ya. Biar cepat aja saya ngomongnya ya. Theta lama kalah. Oke, ini sudah kita turunkan. Tunggu sebentar ini saya saya maju. Sebentar ya. Kita kemarin sudah turunkan ya untuk resistor. Nah, ini untuk resistor. Ini I-nya, ini tegangannya. Fasanya sama ya. Ini Anda ingat, untuk di kapasitor ini arusnya, ini tegangannya, karena dalam sin saya rubah dalam cos. Sudah sama sekarang. Nah, dalam cos ini beda fasa, tertinggal min pi/2 untuk tegangan dalam kapasitor. Dalam induktor, kesimpulannya ini arusnya dan tegangannya adalah tertinggal mendahului sebesar pi/2 terhadap arus ya, terhadap fasa dari arus begitu ya. Oke, yang per device sudah kita bahas. Sekarang kita coba merangkai. Nah, di sini ini VAB tegangan pada resistor adalah ini arusnya ini. Tegangannya adalah ini, IM kalikan R cos ini sama fasenya ya. Ini saya tambahkan, penulisan tegangan dalam bentuk diagram fasor, berarti ini panjang atau apa ini, tegangan amplitudonya, ya amplitudo tegangan maksimumnya, kasih tanda sudut, ini menunjukkan sudut fasenya dari tegangan pada resistor tersebut. Begini cara penulisannya. Nanti ini, konsep ini, pembahasan diagram fasor ini akan diulang kembali ketika kita membahas tentang gelombang. Gelombang nanti ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang bunyi, ada gelombang mekanik begitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan konsep diagram fasor ini. Jadi lebih baik saya jelaskan di arus bolak-balik mendetilnya. Nanti di gelombang tinggal kita gunakan saja. Saya tidak perlu mengulang kembali ya konsep diagram fasor ini. Demikian cara penulisan diagram fasornya ya. Nah, kemudian tegangan pada induktor di depan sudah kita turunkan. Ini arusnya, fasenya yang ini. Kemudian tegangannya adalah ini ada plus pi/2. Untuk induktor di sini ada pi/2 ya, plus. Ini penulisan secara diagram fasornya. Nah, sekarang kita bagaimana tegangan AC? Jadi tegangan AC ini tegangan antara tegangan R resistor ditambah tegangan pada induktor dijumlahkan. Kita jumlahkan saja ya. Di sini adalah penjumlahan dua fungsi yang berbeda fasanya. Artinya sudut fasenya berbeda. Arah di sini bukan arah seperti dalam vektor begitu ya. Maka gunakan konsep diagram fasor untuk penjumlahannya tersebut. Tuliskan saja apa adanya. Lihat VAC sama dengan ini V dalam R dan ini tegangan di dalam induktor ya, ada plus pi/2 begitu ya. Kemudian ini karena kita nggak bisa menjumlahkan. Kenapa nggak bisa menjumlahkan? Cosnya sudah sama-sama bentuknya cos, tetapi di sini fasanya berbeda. Maka disinilah pentingnya menggambarkan dalam bentuk diagram fasor. Kita lihat sudut yang sama adalah ini. Ya, ini sudut yang sama. Maka berarti kita ambil dalam sumbu datarnya sebagai WT plus 0 ini. Ya. Di sini sebagai sumbu datarnya.
Berarti tegangan kepada kapasitor, ini sudutnya, ini besar tegangan maksimum dalam resistornya, yaitu IM kalikan R ini ya, sampai sepanjang ini. IMR adalah ini. Maka tegangan pada induktor, kita ini ada ini ya, tambahkan ini pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90 derajat, pas arah tegak ke atas, gitu ya. Ini adalah sudut fase untuk tegangan induktor. Berapa tegangan maksimum induktornya? Ya, ini adalah IM kalikan XL. Ya, saya ulang kembali. Ini penulisan sebuah tegangan sinusoidal. Arus sama dengan arus maksimum cos sudutnya. Ya, nanti untuk mengerti ini lebih detail akan ada di pelajaran gelombang. Nah, IM ini adalah arus maksimum. Ini adalah fluktuasinya ya, sudut sekian, berapa dan seterusnya. Ini arus maksimum, kalau saya kembali ke gambar di sini, nah di sini seperti ini berarti ini I maksimum. I-nya sendiri adalah berfluktuasi sesuai fungsi cos, begitu ya. Nah ini tegangannya, fungsi sin, kemudian yang saya konversi menjadi cos, begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi ini adalah tegangan maksimum pada resistor. Ini tegangan maksimum atau tegangan amplitudo tegangan dari induktor. Ini amplitudo tegangan dari resistor. Seperti ini bentuknya. Maka VAC, yaitu ini ya tegangan antara ujung resistor dan ujung induktor, itu nanti kita lihat lagi. Dijumlahkan ya. Dijumlahkan berarti ini arah ke sini, yang ini arah ke tegak lurusnya. Maka menjumlahkannya kita gunakan konsep Pitagoras ya, seperti contoh di sini tadi ya. Maka kita lihat ini IMR kuadrat ditambah IMXL kuadrat diakarkan ya. Ini Pitagoraskan saja. Maka kita akan menemukan ini apa? Tegangan maksimum atau amplitudo tegangan untuk tegangan A sampai C, ujung resistor sampai ujung induktor. Ini tegangan maksimumnya ya. Kemudian ternyata ini pun memiliki sudut. Sudut terhadap apa? Terhadap ini ya. Berapa sudut θ1 ini? Untuk rangkaian RL ini saya beri nama di sini sudut fasenya adalah θ1 begitu. Maka nanti tegangan ujung-ujung resistor dan induktor atau VAC ini sama dengan V maksimum. Ini sudah bentuk sinusoidal lagi ya. Ini sebagai V maksimum. Ini sebagai fungsi fluktuasinya ya, berubah-ubahnya sebagai fungsi cos. Vm, V maksimum, cos. Kenapa ditulis seperti ini? Karena ini sumbu datarnya ini ditambahkan dengan sudut ini. Ini per plus ini, begitu. Ya, inilah tegangan untuk rangkaian R dan L, begitu. Vm cos sekian ya. Vm-nya ini apa? Vm-nya berarti kita tadi sudah tahu bahwa V untuk di resistor V sama dengan I kali R. Maka di sini pun I dikalikan ini. Ya, dikalikan ini. Vm-nya adalah ini, kita masukkan ke sini. Maka di sini yang akar R kuadrat per XL itu kita katakan sebagai impedansi untuk rangkaian RL ya. Nilai hambatan satuannya ini harus ohm, jadi ini satuannya ohm ya. Nilai hambatan untuk rangkaian R dan L ya, rangkaian RL seri begitu. Jadi ini Z-nya, impedansinya, dan ini cos ini dan tambahkan θ1 ini. θ1-nya dari mana cara nyarinya? Kita lihat θ1 itu berarti apa? Beda fasa antara ini dengan tegangan pada resistor, atau ini WT plus 0 ini adalah fase untuk arus ya. Tegangan pada resistor dan tegangan dan arus ini, lihat ini arus, tegangan apa fasanya ini. Pada resistor pun fasanya ini. Jadi kalau saya mengatakan apa θ1? θ1 itu artinya beda fasa antara, lihat di sini nih. Antara ini adalah gelombang apa? VAC, tegangan RL ya. Ujung R dan ujung L ini adalah tegangan maksimum RL, dan ini adalah fase untuk resistor, fase untuk arus juga. Nah, tegangan maksimum RL ini ternyata dia memiliki beda fase juga sebesar θ1 plus sekian begitu ya. Nah, cari θ1-nya
Theta 1 berarti kita bisa gunakan konsep tangan ya, sumbu tegak dengan sumbu datar itu adalah nilai tangannya ya. Yaitu IM XL dibagi dengan IMR. Ini sama dengan XL per R. Berapa XL-nya? XL adalah ini XC ya. XL itu adalah omega kalikan L. Lihat di konsep induktor ya di belakang. Ini IM sama kita coret saja. Jadi mencari beda fasenya theta 1 sama dengan XL dibagi R, dengan XL-nya sama dengan W dikalikan L atau W-nya sama dengan 2PF dikalikan L, dikalikan L begitu ya. Nanti kalau sudah ketemu ini tangan theta 1 tinggal tambahkan ke sini berapa hasilnya begitu. Oke, semoga bisa dipahami. Cukup, barusan saya tidak terlalu cepat, segitu cukup? Iya Bu, cukup. Oke, terima kasih. Jadi hati-hati ini kan banyak sudut ini ya, apa arti ini? Nanti di dalam berikutnya saya ngasih lagi nanti sudut theta 2 begitu ya. Yang berikutnya adalah rangkaian R dan kapasitor, resistor dan kapasitor ya. Kita lihat di depan, tegangan pada resistor atau VAB sama dengan, tinggal dikalikan saja, arus yang berfluktuasi kalikan R, hasilnya seperti ini. Ini adalah fase daripada tegangan pada resistor yang sama dengan fase dari arus ya. VBD ini tegangan pada kapasitor, ini adalah IM kalikan impedansi kapasitif ya XC. Ini satuannya ohm, cos-nya adalah tertinggal dia ya, tegangan pada kapasitor fasenya tertinggal pi per 2 terhadap fase dari arus ya. Tuliskan seperti ini saja ya. Nah, ini lihat kalau seperti ini kita lihat ini yang samanya, maka kita ambil ini sebagai sumbu datarnya. Sumbu datarnya berarti ini untuk tegangan pada resistor ini adalah tegangan maksimumnya IM kali R sampai di sini ya. Kemudian untuk tegangan pada BD atau pada kapasitornya sama seperti ini, tetapi ini ada minus pi per 2, berarti tertinggal pi per 2, jadi ke sini arahnya. Begitu ya. Ini tegangan maksimum pada kapasitor, ini tegangan maksimum pada resistor. Nah, di sini lihat berarti yang mana penjumlahan VAB dengan VBD ini atau VR dengan VC ini, yang mana penjumlahannya? Ini ditambahkan dengan ini. Maka gunakanlah dari Pitagoras. Maka nanti ini VAB dengan VBD menghasilkan VAD. VAD ini sebuah fungsi sinusoidal juga, yaitu V maksimum cos sekian. Nah, V maksimumnya ini kita cari dari sini. IMR, tegangan maksimum pada resistor, ditambahkan dengan tegangan maksimum pada kapasitor, ini adalah VM. Tegangan maksimum dari rangkaian RL, kita masukkan saja, hasilnya adalah seperti ini ya. Arus maksimum dikalikan ini impedansi dari rangkaian RC begitu ya. Oke, setelah ketemu V maksimumnya, masukkan di sini. Dan kita tulis ulang, tegangan antara A sampai C sampai D ini adalah V maksimum cos sekian. Yang mana hal ini? Yang ini kan VM-nya. Ternyata antara VM ini dengan ini ada lagi di sini sudut fase yang berbeda sebesar theta 2. Karena dia tertinggal oleh ini, maka di sini kita masukkan minus begitu. Ya. Oke, kita tuliskan lengkap. VM ini kita tuliskan sama dengan IM kali J kali Z kali impedansi cos ini minus theta 2 gitu ya. Dengan Z-nya berapa? Z-nya adalah yang ini tadi, R kuadrat plus XC kuadrat diakarkan. Ini disebut sebagai impedansi rangkaian RC, rangkaian R dan kapasitor ya. Nah, cari theta 2-nya. Apa theta 2 ini? Theta 2 ini adalah beda fasa, ini dia fasa punya VAD ini ya. Untuk VAD dia punya fasa ini. Tapi ingat bahwa sumbu datarnya fasenya bukan 0 di sini. Sumbu datarnya sudah ada WT plus si 0 ini. Maka kita tuliskan lengkap WT plus si 0 minus theta 2 begitu ya. Mencari theta 2, lihat di sini berarti ini komponen tegak dibagi dengan komponen datar, itu ada merupakan nilai tangannya begitu.
Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya, maaf ya saya sambil saya dari pagi nih ngajar dari jam 8.9, 12.4, 12 sampai jam 4 nanti ya. Oke, sambil lihat-lihat berita tugas lainnya. Berikutnya adalah rangkaian induktor dan kapasitor. Sama ya, Anda tertib selangkah demi selangkah, nanti baru kita bisa loncat-loncat potong kompas ya. Tegangan pada induktor ya, ini adalah tertinggal fasa mendahului sebesar pi per 2 terhadap fasa arus. XL-nya sama dengan W kali L. Pada kapasitor ini IMXC cos tertinggal sebesar min pi per 2 terhadap fase dari arus, begitu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa tegangan AD. Jadi AD ini adalah L dengan C diserikan. Kita jumlahkan saja seperti biasa. Ini bukan penjumlahan vektor. Kita tuliskan ini V induktornya, ini V kapasitornya ya. Ini Anda bisa langsung dari sini, ini kan lihat WT plus I0, tuliskan sebagai sumbu datar ya. Ini pun sama. Berarti yang IMXL ini plus pi per 2 jadi ke atas. WT plus ini plus pi per 2. Yang ini yang XC ini adalah min pi per 2. Ini dikurangi pi per 2. Ini dikurangi pi per 2. Jadi ini IMXC, ini IMXL. Ini impedansi untuk induktor ya. Ini impedansi untuk kapasitor begitu ya. Nah, atau boleh Anda cek seperti ini. Saya mau ganti ini supaya sama di dalamnya. Ketika dicek ini menjadi min cos sekian, maka akan seperti sama saja. Ini fasenya sudah sama ya. Ini fasenya adalah ini plus pi per 2. Yang satu ini adalah positifnya ke atas, maka yang ini adalah ke bawah negatifnya. Begitu ya. Tapi fasenya sama. Fase yang ini cuma yang untuk dalam kapasitor dia minusnya. Sama saja. Nah, apa yang istimewa di sini? Kita lihat ya. Ini sama dengan sudah sama bentuknya, maka ini menjadi IM XL min XC ya, cos sekian. Kalau ini sama, XL dengan XC sama, maka XL min XC akan sama dengan 0. Kalau ini 0, maka V tegangan di dalam AD ini 0. Jadi ada sebuah keadaan di mana tegangan AD menghasilkan 0 tegangannya begitu ya. Nah, apa dampaknya dari impedansi induktor dan pada kapasitor sama? Ini adalah ketika XL sama dengan XC, kita uraikan ini adalah omega L, ini sama omega C. Jadi ini pada frekuensi 1 per akar LC, L induktor kapasitor, itu akan terjadi disebut sebagai keadaan atau kondisi resonansi. Jadi keadaan resonansi itu keadaan di mana tiba-tiba pada sebuah rangkaian di sini tegangannya 0 begitu ya. Tegangan di sini ada, tegangan di sini ada, tetapi tiba-tiba tegangan ini adalah 0. Terjadi ketika XL sama dengan XC atau terjadi pada frekuensi sama dengan 1 per akar LC begitu ya. Apa yang dimaksud ini W ini? Ini adalah di dalam gelombang nanti ya, tapi sementara pakai pengertian yang sudah Anda dapat dari SMA. W adalah 2pi kalikan frekuensi ya. Itu artinya arus itu kan arus berfluktuasi ya, arus itu berfluktuasi berubah-ubah secara sinusoidal. Nah, dia punya kecepatan fluktuasinya begitu ya, kecepatan perubahannya. Kecepatan perubahan arusnya 2pi F begitu ya. Frekuensi sendiri apa frekuensi definisinya? Jumlah getaran atau jumlah gelombang dalam satu satuan waktu, dalam 1 detik ya frekuensi itu. Berarti kalau ini frekuensinya besar, maka W-nya besar ya. Maka menunjukkan bahwa
jumlah perubahan arus itu berfluktuasi itu cepat sekali begitu ya. Nah, jadi kalau saya punya rangkaian sekian Henry, sekian kapasitornya, sekian farad begitu. Nanti ini nilai ini akan menghasilkan pada harga sekian, tiba-tiba di sini terjadi keadaan resonansi, yaitu tegangannya, tegangan L dan C ini adalah 0 begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Setelah kita bahas yang per item lah begitu ya, rangkaian yang dipasang-pasangkan, kita sekarang baru masuk ke rangkaian RLC secara seri ya. Oke, rangkaian RLC secara seri ini R, ini L, ini kapasitor ya. Yang paralelnya tidak dibahas, tapi sebetulnya harus bisa juga ya, tapi di SAP-nya tidak ada. Oke, kita lihat ini pada resistor, ini arusnya sama ya, fase arusnya sekian. Pada resistor seperti ini fasenya sama. Pada induktor fase tegangan lebih cepat pi/2 dari fase arus. Pada kapasitor fasenya terlambat pi/2 dari fase pada arus begitu ya. Fasa pada arus sama dengan fasa pada resistor, tegangan resistor. Ya. Oke, ini sudah. Nah, kalau saya ingin menghitung VAC, tegangan VAC berarti ini adalah rangkaian RL ya. Maka rangkaian RL lihat tadi di depan itu sama dengan VAC sama dengan IM kalikan R dengan XL ya, ini induktor ya. Ini impedansinya seperti ini, atau ini adalah tegangan maksimum untuk rangkaian RL. Jadi VAC, VAB, VBC, VCD atau VBD itu masing-masing kita bisa ukur, kita bisa hitung begitu ya. Ini pakai secara secara perhitungan seperti ini. Ini VAC. Nah, ini ingat bahwa nanti ini adalah tegangan maksimum pada rangkaian RL. Kemudian di sini pun fasenya terhadap fase arus ada plus θ1. Lihat di depan ya, ini untuk tegangan RL. Ya, mencari θ1-nya impedansi untuk pada induktor dibagi impedansi pada resistor begitu ya. Ini θ1 menunjukkan beda fasa antara VAC dengan arus, dengan fasa arus. Begitu. Oke, VBD. VBD berarti ini. VBD adalah rangkaian L dan kapasitor, induktor dan kapasitor. Sudah kita bahas di depan juga, ini untuk LC yang ada tadi ketika ini sama akan terjadi tiba-tiba tegangannya di kedua ujung ini 0, begitu ya. VBD adalah ini, silahkan. Lihat persamaan di depan, sudah saya turunkan semuanya. Kemudian yang berikutnya saya mau menghitung VAD yang belum kita hitung. VA sampai D. Jadi di tengah-tengahnya ada R, ada L, ada C begitu. Berapa VAD atau VRLC atau rangkaian RLC searah? Kita jumlahkan V resistor, V induktor, dan V kapasitor dijumlahkan. Tapi ingat ini adalah di antara ketiganya ini semua memiliki fase yang tidak sama. Yang satu resistor ini fasanya, induktor ini fasanya, kapasitor ini fasanya. Karena fasanya berbeda-beda, maka kita tidak bisa main jumlah begitu saja ya. Kita harus gunakan konsep diagram fasor. Kita ambil ini yang sama, ini sama. Jadi kita gunakan ini pada sumbu yang datar ya, karena sama. Kemudian berarti panjang tegangan maksimum pada resistor adalah panjangnya ini IM kali R. Tegangan maksimum pada induktor IMXL yang ini. Tegangan maksimum pada kapasitor yang ini. Dari titik 0 ke bawah yang ini. Oke, sudah ya. Jadi ini semua kita jumlahkan secara menggunakan konsep diagram fasor ya. Dan ingat ini sumbu datarnya adalah WT plus sin 0 ini. Oke, berarti ini VAD, VBC, VCD ini akan sinusoidal juga. Sinusoidal berarti dia punya V maksimum. Ini adalah V maksimum. V maksimum ini adalah V gabungan antara pada resistor, pada induktor, pada kapasitor. Tinggal kita jumlahkan ya. Bagaimana menjumlahkannya?
Berarti lihat, ini IMXL arah ke atas, ini IMXC arah ke bawah. Kita jumlahkan dulu yang searah ini. Kalau lebih besar IMXL, maka ini lebih panjang, dikurangi lebih pendek, maka akan arah ke atas. Ini adalah IMXL min XC, lebih pendek dari yang ini ya. Nah, tinggal segini. Dan ini adalah I maksimum dikalikan R-nya. Nah, di seperti ini bahwa V maksimum adalah IM kali R kuadrat ditambahkan dengan IM kurung XL min XC kuadrat. Jangan lupa, jangan salah kuadrat ya. Bukan IMXL kuadrat min IMXC kuadrat. Ya, ingat ya. Ini dikurangkan dulu, diselisihkan dulu, baru setelah ketemu ini selisihnya, baru dikuadratkan, dipitagoraskan antara ini dengan ini untuk menemukan berapa panjang tegangan maksimum pada rangkaian AD. Ingat ya, ini adalah V maksimum untuk rangkaian A sampai D begitu ya. Oke, ini IM-nya bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan ini IM kuadrat, kita keluarkan, maka ini menjadi IM R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kemudian ini kita nyatakan sebagai impedansi ya, impedansi rangkaian seri RLC. Seperti ini. Nah, kita lihat ini seperti ini saja. Jadi cukup kita olah nilai ohmnya ini ya, nilai impedansinya. Oke, di sini jadi berapa VAD? Kembali ke sini kita mau menghitung VAD. Setelah dijumlahkan menggunakan konsep diagram fasor, maka kita tuliskan kembali persamaannya ya. Berarti di sini ini adalah I maksimum kalikan Z. Z-nya harus lengkap, ada tiga-tiganya, ada R-nya, ada XL min XC dikuadratkan ya. Ini dari mana? Lihat dari gambar ini. Kemudian I maksimum kalikan Z impedansi RLC, cos. Nah, lihat cosnya berapa? Berarti cosnya adalah WT plus ini ditambahkan dengan theta 3 ya untuk si tegangan maksimum rangkaian AD tersebut ya. Ini ditambahkan dengan theta 3 begitu. Berapa theta 3-nya? Lihat saja di sini. Sumbu tegak dibagi sumbu mendatar itu adalah nilai tangannya ya. Ini. Oke. Nah, sedikit saya sempilkan di sini. Kalau XL ini yang ke atas diagram fasor yang atas lebih panjang dari yang bawah, maka dia dikatakan rangkaian lebih induktif. Kalau seperti ini yang lebih besar yang kapasitif, rangkaian lebih kapasitif. Kalau keadaan resonansi di mana XL dengan XC sama, ini nanti akan menghasilkan di sini 0. Kalau di sini 0 berarti di sini hanya ada memiliki resistor saja. Maka rangkaian lebih resistif ya, hanya istilah saja. Oke, itu rangkaian RLC semoga bisa dipahami ya. Silahkan diendapkan dulu. Sambil saya minum dulu. Oke. Mudah-mudahan ini semoga tahapannya bisa Anda mengerti dan nanti di belakang saya tambahkan contoh soal ya untuk lebih ke kasus kepenggunaannya begitu. Nah, tadi kita di belakang bicara masalah disipasi daya. Apa itu disipasi daya? Disipasi daya adalah daya yang hilang, daya yang turun, atau kalau dalam bentuk energi yang hilang. Ketika melewati resistor begitu ya pengertian disipasi daya. Oke, sekarang kita ada istilah faktor daya pada rangkaian RLC ya. Apa itu faktor daya? Kita lihat dulu di sini. Ada rangkaian RL dan C, kemudian diberi arus bolak-balik dari sumber tegangan bolak-balik begini ya. Oke, berarti di sini berapa dayanya ya? Arusnya adalah IM cos WT. Nah, saya ini untuk mempermudah perhitungan supaya nggak terlalu rumit, saya asumsikan di sini ininya 0. Saya ambil ininya 0 saja ya. Lebih ke konsepnya dulu, saya ambil fase awal ini sama dengan 0, maka arusnya adalah ini. Ini arusnya adalah IM cos WT. Maka tegangannya dalam rangkaian RLC kita gunakan tegangan yang ini ya. Berarti ini IM kalikan J kalikan cos ini. Karena ininya kita ambil di sini sebagai 0,
maka di sini WT plus theta 3 saja ya. Jadi ini fase antara arus dengan tegangan AD atau tegangan RLC itu beda fasenya sebesar theta 3. Berapa theta 3-nya? Tadi sudah dibahas di sini. Tinggal dilihat ini XL min XC-nya berapa dibagi dengan R begitu ya. Sama dengan nilai tangannya. Oke, supaya lebih gampang, theta 3-nya sekarang saya beri tanda sebagai theta saja ya, supaya lebih mudah begitu. Kita akan menghitung disipasi daya ya. Di belakang tadi di sini saya sudah menghitung disipasi daya. Nah, di sini ya. Kenapa daya rata-rata sudah tahu ya, karena sinusoidal berfluktuasi kita ambil rata-ratanya saja. Dan rata-ratanya adalah menggunakan konsep RMS. Karena ketika menggunakan konsep definisi rata-rata biasa, hasilnya adalah 0 begitu ya. Menggunakan rata-rata di dalam tegangan dan di dalam gelombang sinusoidal, baik arus ataupun tegangan, rata-ratanya kita gunakan pengertian RMS ya, root mean square. Nah, di sini kita membahas disipasi daya adalah di arus searah daya adalah V dikalikan I atau V kuadrat per R. Ini kelas berapa ini? Saya lupa, kelas 08 ya? Iya, Bu. Oke, 08 nggak perlu saya ulang ya. Anda ingat ini ya, di arus searah sudah saya turunkan ini. Di arus searah saya sudah turunkan tentang disipasi daya. Maaf kalau sebentar harus bolak-balik. Nggak perlu ya, nggak perlu ya. Saya asumsikan sudah tahu ya, kemarin ujian pun ada ya, disipasi daya ada nggak sih pas ujian? Ini lihat dari energi potensial ya, energi potensial adalah potensial dikalikan Q dan seterusnya. Daya adalah energi per satuan waktu, akan ketemu ini. Lihat di arus searah sudah saya turunkan. Perlu saya turunkan tidak? Ini dari mana ini? Tahu, Halo? Bu, ada. Sudah tahu? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Udah. Tapi di arus searah saya tadi ngecek sebentar, ada penulisan salah, harusnya V kuadrat per R, saya di arus searah malah V per R, tapi ininya betul ya, kurang kuadrat. Oke, ini disipasi daya, rumus yang sudah saya turunkan di arus searah Anda lihat adalah V dikalikan I, tegangan dikalikan arus, atau arusnya sama dengan V per R, maka ini menjadi V kuadrat per R. Karena untuk rangkaian RLC, rangkaian arus bolak-balik, sinusoidal, maka kita di sini menggunakan istilah daya rata-rata. Tinggal kita ambil ini saja ya. Kalau ini kan susah ya, V rata-rata, kita ambil dalam bentuk seperti ini saja. V kuadrat dirata-ratakan dibagi R. Maka V kuadrat rata-rata adalah VRMS kuadrat ya. Ini lihat di sini. VRMS dikuadratkan sama dengan V kuadrat dirata-ratakan begitu ya. Oke, jadi kita harus menghitung daya rata-rata adalah V RMS kuadrat per R ya. Ini rumus dasarnya adalah V dikalikan I. Kita lanjut ke yang tadi, kita mau menghitung disipasi daya pada rangkaian R, L, dan C ya. Rangkaian mana tadi sampai mana? Oke, di sini ya. Nah, disipasi daya rumus umumnya adalah arus kalikan tegangan, maka di sini arusnya adalah sinusoidal, tegangannya pun ini adalah sinusoidal juga ya. Dengan kita mengambil di sini ini sama dengan 0, theta 3 kita ambil sebagai theta saja begitu ya. Sudah lepaskan dari yang kasus di sini. Supaya lebih mudah perhitungannya ya. Nah, berarti I kalikan V, ini I-nya, ini potensialnya. Kita kalikan saja I kali V, berarti IM kalikan IM lagi, IM kuadrat, kalikan ini Z, impedansinya yang ini. Yang mana ada impedansinya, yang ini impedansinya. Kemudian ini ada cos VT, ini ada cos VT plus theta ya. Ini saya buang ini supaya kita nanti ngitung di sini lebih sederhana, supaya sukunya nggak terlalu panjang lah tulisannya gitu ya. Jadi cos yang suku pertama dengan cos yang suku kedua. Oke, kita gunakan trigonometri. Cos VT plus cos VT cos sekian adalah setengah cos ini plus ini, setengah cos ini min ini, begitu ya. Ini trigonometri, silahkan Anda pelajari sendiri ini ya.
Ini ada cos min theta. Nah, cos min theta itu berarti kan di bawah X positif ya, di kuadran keempat. Itu nilai cos di kuadran keempat sama dengan nilai positifnya. Sehingga di sini saya masukkan ini setengah cos theta. Kita masukkan ke pengertian rata-rata dibeginikan. Jadi P adalah I kali V dirata-ratakan. Masukkan ke konsep sebelumnya ya, rata-rata adalah berarti ini tadi depan apa ini cuma ngitung ini saja. Jadi kita masukkan dulu ini IM kuadrat kalikan Z ya. Kemudian ini ada setengahnya. Ini ada cos ini ya, ditambah ini masukkan lagi. Di sini ada IM kuadrat Z-nya ya, dimasukkan dulu. IM kuadrat untuk suku yang kedua IM kuadrat Z per 2 cos theta ini dirata-ratakan. Penurunan rata-rata ini sudah saya bantu juga ya. Kalau mau detail lihat di belakang, sudah saya turunkan bagaimana cara menghitung rata-rata integrasinya. Harus ada substitusi ya begitu. Ini silahkan dioprek lah oleh Anda begitu ya. Nanti ini hasilnya kalau Anda turunkan, ini akan menghasilkan 0. Yang ini akan menghasilkan ada seperti ini ya. Jadi ini nanti setelah saya turunkan hasilnya akan seperti ini. Maka P ini P sama dengan ini saya keluarkan dulu ya. Ini kan sama ya IM kuadrat Z plus 2 saya keluarkan. Saya tulis ulang di sini. Nah, yang ini menghasilkan 0, yang ini menghasilkan cos theta. Silahkan ini Anda turunkan, masih cos theta. Maka ini sama dengan cos theta. Oke, kita lihat. Ini IM, dan IM kali Z adalah V. Ya. Jadi IM kali Z. Ini 2 saya bagi menjadi akar 2 kali akar 2. Sama saja hasilnya ya. Dan ini cos theta. Ya. Nah, IM per akar 2, itulah tadi definisi di belakang. Kita sudah nyatakan bahwa ini adalah I RMS ya, atau I rata-rata root mean square dikalikan ini adalah V rata-rata dikalikan dengan cos theta ya. IM per akar 2 saya lihat dulu ke belakang ya, biar kita tidak hoax ya, bahwa ini sudah kita turunkan di depan. Mana tadi di bagian depan banget. Nah, di sini ya. Jadi VRMS sama dengan V maksimum akar 2 ya. Jadi ketika kita menemukan V maksimum akar 2, makanya sama dengan nilai RMS-nya ya. Untuk arus pun sama. Tidak terlalu cepat saya menjelaskan, masih bisa diikuti ya. Jadi di sini sudah saya turunkan hasilnya seperti ini. Jadi ini daya rata-rata adalah arus RMS I rata-rata VRMS kalikan cos theta begitu ya. Nah, cos theta ini kan definisi awalnya daya adalah I kalikan V. Setelah kita turunkan ternyata daya rata-rata untuk pada rangkaian arus bolak-balik itu adalah I rata-rata kalikan V rata-rata. Rata-rata dalam sinusoidal kita nyatakan sebagai RMS. Lihat di depan argumennya ada faktor cos theta. Nah, cos theta inilah yang kita katakan sebagai faktor daya ya. Faktor daya yang ini bergantung pada frekuensi. Dari mana ini kita melihat ini dia bergantung pada frekuensi? Kita lihat untuk rangkaian RLC ya. Untuk rangkaian RLC ini diagram fase seperti ini. Kita lihat dulu yang ke belakang. Nah, ini lihat ya. Ini adalah sumbu ini untuk R. Kita coret ya, IM-nya karena sama ada IM ya. Jadi ini adalah R, ini adalah XL min XC. Kalau XL lebih besar ini ke atas, kalau XC lebih besar ini ke bawah ya. Makanya kita cukup mengambil harga mutlaknya saja ya untuk melihat tangannya. Oke, sudah ya? Nah, di sini saya tulis ulang. Jadi ini adalah XL min XC, ini adalah R. Ini adalah theta ya. Ini kan sini theta. Theta tadi adalah theta yang ini. Theta yang ini nih. Theta yang ini yaitu sudut fase antara gelombang tegangan AD. AD itu ini ya, A sampai D dengan fasa dari arus. Ini adalah fasa dari arus, sudut fasa dari arus begitu ya. Oke, berarti theta di sini cos theta, ini cos theta ya. Di sini ada cos theta. Yang mana cos theta? Berarti ini kan, ini theta. Yang mana cosnya? Berarti cosnya itu adalah ini dibagi ini. Begitu. Berarti ini adalah R, yang ini adalah Z-nya ya. Di sini kalau saya nyatakan dalam impedansi, berarti di sini R, di sini XL min XC, di sini saya salah.
Di sini saya harusnya yang saya masukkan satuan impedansi juga. Saya masukkan di sini harusnya Z saja ya. Nah, berarti ini cos theta adalah R dibagi Z begitu ya. Di mana Z-nya adalah ini. Nah, kita sudah tahu ini adalah faktor daya. Faktor daya adalah R per Z. Z-nya untuk rangkaian RLC adalah ini. Coba kita lihat kasus khusus. Kita kalau menghitung tangan berarti ini per ini ya. XL min XC, ini sumber tegak sama dengan ini ya. Dibagi R. Nah, tadi kita di depan sudah membicarakan kasus resonansi. Di mana resonansi itu ketika XL dengan XC sama ya. Nah, di sini ini terjadi resonansi. Apa itu resonansi? Yang tegangan di antara ujung resonansi itu rangkaian seperti ini. Tiba-tiba antara VB sampai D di sini tegangannya 0 begitu ya. Itu resonansi ya. Seperti itu fisiknya. Nah, di sini ini adalah keadaan resonansi. Nah, kalau keadaan resonansi apa pengaruhnya terhadap theta ini? Maka XL dengan XC 0, maka di sini kan tegangan maksimum di sini sama dengan arah ini ya, dengan R ini. Maka di sini tangan theta akan sama dengan 0 per R adalah 0. Ya. Ketika kondisi resonansi, theta sama dengan tangan theta sama dengan 0 ya, akibat dari XL per R ini 0 per R adalah 0, tangan theta sama dengan 0. Nah, kalau ini 0, cos theta-nya berapa? Cos theta sama dengan cos 0 adalah 1 ya. Jadi keadaan resonansi dia menghasilkan faktor daya ini disipasi daya yang maksimum ya. Begitu. Oke, di sini sudah saya turunkan, saya jelaskan, semoga hubungan fisiknya pun bisa tertangkap ya. Di sini saya tambahkan bahwa faktor daya itu apa sih? Faktor daya adalah daya yang dibuang pada rangkaian atau daya yang hilang pada rangkaian ya. Walaupun apa di sini? Tegangan dan I maksimumnya konstan begitu ya. Ini adalah daya yang hilang ya pada rangkaian. Kalau lihat di depan itu adalah pengaruh daripada resistor ya yang menghasilkan disipasi daya. Tetapi ketika sudah dikumulasikan dalam rangkaian RLC, inilah yang menjadi faktor daya atau faktor yang menentukan besarnya energi atau daya yang terbuang begitu ya. Oke, daya rata adalah ini dan ini sebagai faktor dayanya begitu ya. Sekian pembahasannya dan di belakang saya memberikan satu contoh soal yang menurut saya perlu kita bahas juga ya sedikit lagi. Kita rehat sejenak sambil melihat ini jam 15:15. Sebentar ya kita rehat sejenak. Kita lihat kembali. Saya punya soal, ini ada R 40 ohm, ada induktor, induktansinya adalah 0,3 Henry, ada kapasitor dan kapasitansinya 1/11 milifarad ya. Kemudian saya tambahkan resistor kedua sebesar 20 ohm. Ini rangkaian R, R-nya ada seri, L dan C begitu ya. Nah, disambungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan besarnya adalah 10 cos 100 T begitu. Ini di-on-kan maka akan mengalir ke sini arus bolak-balik. Apa yang terjadi? Nah, tadi sudah, jadi yang tadi kita ceritakan panjang lebar ini terangkum dalam persoalan seperti ini ya. Pertanyaannya untuk yang A, berapa sih V maksimumnya? V maksimum rangkaian ini ya, V maksimumnya. Berapa sih frekuensi sudutnya? Berapa impedansi kapasitifnya dan impedansi induktifnya? Gitu ya. Berapa sih impedansi AD? AD itu sampai sini ya, RLC dan R-nya adalah ada 2. Ini berapa impedansi AD-nya? Berapa beda fasa AD-nya? Ini rangkaian RLC total ya. Kemudian berapa arusnya ya. Kemudian ini yang C menanyakan AB saja nih. A, R dan L saja di sini ya. Rangkaian resistor dan induktor saja ini AB. Berapa impedansi AB? Berapa beda fasa AB?
dan berapa tegangan maksimum AB. VAB-nya berapa? VAB maksimum, kalau ditanyakan VAB maksimum satu harga. Tapi kalau ditanyakan VAB ini mesti dalam fungsi cos atau sin ya, mesti sinusoidal. Yang terakhir adalah berapa daya rata-rata rangkaian ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Pertanyaan yang A dulu. Di sini V sumber adalah 10 cos 100 T ya. Berapa V maksimum? Tentu yang ini ya. Karena ini artinya VT sama dengan V maksimum cos WT. Kita bisa langsung tebak ini adalah V maksimum, W-nya adalah 2πFT. Ini berarti 10 cos 100T, maka V maksimumnya adalah, tegangan maksimumnya adalah 10 volt. Berapa frekuensi sudutnya? Itu adalah 100. 100 rad per sekon, begitu ya. Oke, jadi ini adalah satuan sudut. Karena detik per detik sama dengan rad ya untuk besaran sudutnya. Berapa frekuensinya? Karena ini W sama dengan 2πf, maka frekuensinya adalah W per 2π. 100 rad per sekon per 2π. Silahkan tinggal dibagi ya. Masukkan pi-nya misalkan, bukan misal ya, 3,14 atau 22/7. Oke, berapa impedansi kapasitifnya? Impedansi kapasitifnya adalah 1 per W kalikan C atau 1 per 2πf kalikan C. Anda masukkan saja ya. 2πf-nya adalah W sama dengan 100, C-nya adalah 1/11 milifarad. Milifarad ini berarti kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3, ini 11 di bawah bisa ke atas pindah. Jadi 11 per 100, milinya menjadi 10 pangkat minus 3 farad. Coba ini dibagi, bagi 2 ya, tinggal pangkat 1. 11 dibagi 0,1 adalah 110, satuannya XC ini adalah sudah ohm, begitu ya. Oke, kita lihat induktor, berapa reaktansi, kapasitor ya, kayak induktor, ini induktor. XL sama dengan W kali L, W-nya adalah 100, L-nya adalah 0,3 Henry, ini adalah menjadi 30 ohm ya. Jadi kalau dilihat dari nilai resistansinya, nilai hambatannya, di sini kapasitor nilai hambatannya adalah 110 ohm, induktor nilai hambatannya adalah 30 ohm, begitu ya. Begitulah, ini soal A ini mendeteksi tentang angka-angka ini, begitu ya. Yang nomor B, kita menghitung ini AD itu berarti rangkaian RLC ini ya semua ya. Tapi di sini R-nya ada seri R1 dan R2. Berapa impedansinya dari rangkaian RLC ini? Oke, R dikuadratkan, kemudian XL dengan XC diselisihkan lalu dikuadratkan ya. Karena R-nya ada 2, maka di sini kita jumlahkan saja. Kalau R-nya ada Kalau R-nya ada paralel, nah itu kita tidak membahas itu ya. Apakah ketika R paralel kita di sini cari dulu R paralelnya, begitu R penggantinya ya. Itu tidak kita bahas ke situ ya, tidak membahas yang paralel. Jadi di sini RLC-nya adalah seri semuanya. Ini impedansinya 40, 20, kita jumlahkan saja, kuadratkan. XL sudah kita hitung 30, XC-nya adalah 110 ya. Ini mau ketukar tidak apa-apa, toh akhirnya kan dikuadratkan. Di sini lihat ya, ini arah ke bawah, XL ke atas, XC ke bawah ya, diselisihkan. Kalau dikuadratkan jadi tidak apa-apa, Anda terbalik menjumlahkan ya. 30 per 110 minus 80 dikeluarkan jadi positif ya, hasilnya adalah sekian. Jadi impedansi atau nilai hambatan seluruhnya ini 2 resistor dan L dan C ini, nilai hambatannya adalah 100 ohm totalnya ya. Lebih kecil dibanding nilai hambatan pada kapasitor ya, setelah digabung. Oke, setelah kita menghitung J, impedansi dari rangkaian AD, kita mau menghitung fasanya. Berapa fasa AD ini ya? Di depan kita sudah menghitung untuk rangkaian RLC, lihat lagi di sini. Nah, di sini kan fasanya adalah sumbu tegaknya adalah selisih antara impedansi L dalam induktor dan selisih induktor dan kapasitor. Dan di sini ini adalah untuk resistor.
Itu adalah nilai tangannya ya. Kembali ke soal. Di sini berarti ini fasa untuk rangkaian A sampai D ini adalah inverse tangan dari selisih dari reaktansi pada kapasitor induktor dibagi dengan R. R-nya R total tentu ya. Berapa ini? Kita masukkan saja. XL-nya 110, XC-nya 110, ininya adalah 30 ya. Kita ini harga mutlakan. Kalau yang penting selisihnya saja. Kemudian per R, R-nya berarti ini 40 sama 20 adalah 60. Kita bagi ini, berarti ini tangan 80 per 60 1, sekian ya. Inverse tangan 1 adalah 45 derajat. Jadi ini akan di atas 45 derajat atau lihat di tabel saja atau menggunakan kalkulator. Keluarlah ini 53 derajat ya. Kemudian ini kalau saya ingin konversikan besaran ini dalam bentuk pi, tinggal dibeginikan saja ya. Oke, kita sudah menemukan fasenya. Berikutnya adalah berapa tegangan AB. Nah, sebentar. Berapa arus IT ini berapa ya? Arus yang mengalir di sini berapa sih arusnya begitu? Nah, berarti sini VAD, VA sampai D adalah arus kalikan ZAD, begitu ya. ZAD dikalikan ini apa tadi? Fase dari arusnya 100T ditambahkan dengan fase AD-nya. Fase AD-nya berapa? Sudah kita hitung tadi di atas ya. Ini adalah seperti ini kita masukkan. Ini I kali ZAD, ini adalah V maksimum untuk rangkaian keseluruhan A sampai D ya. VAB beda lagi ya. Kita sudah menghitung AD sekarang. Jadi V maksimum AD berapa? Cos 100T, fase sudah kita hitung di atas 53 ya. Maka arus ini sama dengan VAD dibagi ZAD ya, dibagi ZAD. Jadi fungsi I yang sinusoidal ini sama dengan VAD dibagi ZAD. Nah, di sini IT adalah arus yang sinusoidal sama dengan I maksimum cos ini, begitu ya. Cos ini, kemudian ini saya ada yang salah ya. Di sini kita menghitung arusnya saja, arus maksimum. Arus maksimum adalah V maksimum per JAD ya. V maksimumnya berapa tadi? Di sini adalah 10. Kemudian ZAD-nya tadi sudah kita hitung, di sini adalah 100. Jadi ini adalah I maksimumnya saja ya. I maksimum adalah 0,1 ampere ya. Kemudian ini sudah menghitung yang ini. Jadi ini maaf, ini bukan IT, ini adalah I maksimum. I maksimum adalah V maksimum dibagi impedansi ya. Oke, yang berikutnya ini C. C-nya adalah menghitung untuk antara AB saja. Untuk antara AB, karena kita menghitung di sini, maka kita hitung dulu Z-nya berapa. Impedansi rangkaian RL-nya berapa kita masukkan, cuma ada resistor dan ini reaktansi dari induktor XL 30. Kita pitagoraskan, hasilnya adalah 50 ohm. Jadi ini nilai impedansinya, nilai hambatannya sebesar 50 ohm. Kalau ini keseluruhan tadi berapa? 100 ohm begitu ya. Oke, sekarang berapa beda fasa AB-nya? AB rangkaian RL ini lihat di depan, ini beda fasanya berarti XL per R1 saja ya, karena hanya di sini saja ya. Lihat di rangkaian RL di depan, ini adalah XL dibagi resistor. Hanya resistor 1 saja. Tinggal masukkan angkanya 30 per 40. Ini berarti di bawah 45 derajat ya, atau sama dengan 37 derajat. Ini kalau ingin dinyatakan dalam pi, nanti ya tinggal dikalikan saja. Gitu. Berapa VAB maksimum? Nah, VAB maksimum itu artinya VAB maksimum sama dengan IT dikalikan arus dikalikan Z kalikan RL ya. Z kalikan ZRL itu apa ini? ZRL itu artinya ini nilai hambatan atau impedansi di rangkaian ini saja, di rangkaian RL saja. Begitu ya. Kita lihat di sini I-nya adalah ini ya. Ini IT-nya. Sementara yang 0,1 ampere adalah I-nya, I maksimumnya ya. Nah, di sini VAB maksimumnya IT kalikan ini, maka I maksimum ini karena kita sedang menghitung maksimum, maka di sini harusnya I saja I maksimum ya 0,1 ya. Di dalam rangkaian ini arus mengalir
I maksimumnya sama ya, yaitu 0,1 ampere dikalikan Z-nya adalah 50 ohm, kita masukkan. Jadi di sini VAB maksimumnya adalah 5 volt. Di sini rangkaian ini V maksimumnya adalah 5 volt, 50 kali 0,1 ya, 5 volt saja. Berapa VAB-nya? Nah, kalau VAB maksimum adalah satu angka, satu harga maksimum, tegangan maksimum pada AB sini, pada RL, R1L. Kalau VAB artinya di sini fungsi sinusoidal ya. Karena apa? Di dalam rangkaian arus bolak-balik, baik arus maupun tegangan, semuanya adalah berfluktuasi secara sinusoidal, begitu ya. Nah, berapa VAB-nya kita lengkapi saja. VAB adalah I arusnya arus sinusoidal dikalikan ZRL-nya ya. Nah, di sini kita masukkan. Berarti sini rumusnya VAB adalah V maksimum kalikan cos. Nah, ingat di sini. Ini WT, ini di dalam rangkaian tadi ini kan ada arus mengalir ya. Di sini adalah ada beda fasa rangkaian ini ditambah dengan beda fasa rangkaian yang pada bagian AB-nya saja. Begitu ya. Kasih pertanyaan untuk VAB. Oke, tinggal kita masukkan VAB sama dengan 5 volt maksimumnya. Cos ini 100 T. VAD-nya, fasa AD-nya tadi kita sudah hitung 53 derajat. Yang VAB-nya adalah 37 derajat. Nah, supaya sama kita nyatakan dalam pi, berarti kalau ini pengen dinyatakan dalam pi, ini kalikan 1. Volt begitu ya. Begitu. Jadi di sini saya berikan contoh pada B, pada C ini menghitung ingat pada VAB ini di sini mengalir arus ya. Arus yang pada seluruh rangkaian ini. Yang terakhir adalah menghitung daya rata-rata. Ini rumusnya adalah tinggal IRMS, VRMS kalikan cosnya sudut apa? Cos fasa dari AD ya, ingat ya. Cos fasa dari sudut fasa AD ya. Di sini saya masukkan sudut fasa AD. Maka ini sama dengan I maksimum akar 2, V maksimum akar 2, cos sekian. Nah, tadi berapa ini? I maksimum, V maksimum, akar 2 kali akar 2. I maksimum harus diketahui. I maksimum. Ini nggak mungkin ya, 0,1 ampere di sini IT. Ini harusnya I maksimum. Maaf, ini saya salah. 0,1 V maksimumnya untuk AD sama dengan V maksimum dari sumber ya, 10 volt. 10 volt. Dan ini fasa untuk AD. Untuk AD berarti yang ini adalah 53 derajat ya. Maka P menjadi setengah kalikan ini 0,1 kalikan 10 volt berapa ini? Kalikan berapa? 1 ya. 1 ampere kali volt berarti satuannya watt ya, 1 watt. Dan cos 53 berapa? Cos 53 coba ini dicek sendiri ya, 3/5 ya. Ini kali ini 1 di sini. Ini adalah cos 53 adalah 3/5. Coba dicek. Khawatir saya salah, ini 3/10 atau 0,3 watt begitu ya. Itulah bagaimana pengerjaan yang sederhana yang keseluruhan lah, itu satu contoh soal tapi bisa mengcover seluruh topik yang kita bahas begitu ya. Akhirnya arus bolak-balik selesai juga ya. Nanti kalau ini saya perlihatkan soal-soal yang saya sedang kerjakan dulu ya, soal-soal yang ada di Katnal, soal-soal tentang menggali pemahaman kita mengenai konsep arus arah. Oh, sudah Oke. Nilai UTS sudah disediakan, saya lihat ya. Oke, sekian. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan sebelum kita selesai. Ini sudah jam pas ya, jam
15.32 cukup lah ya. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Cukup kecepatan saya bicara? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Catatan ini sudah saya share di EduRec. Jadi besok kita mungkin harus bahas dulu ya isi dari apa yang di slide yang sudah saya share juga ya. Mungkin ada hal yang tidak dibahas dalam catatan saya di sini ada, dan ada contoh-contoh soal di sini mungkin lebih beberapa contoh soal lah. Silahkan itu buat latihan Anda ya. Ini yang induksi. Jadi nanti modul 5 itu isinya adalah induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik ya. Dua bab begitu. Ini silahkan Anda lihat. Besok kita ulas sebentar besok ya Rabu pagi ya. Kita tinggal ngulas ini sebentar sebelum masuk ke gelombang. Ini dan Berarti arus kalau bolak-balik. besok kuliah ya, Bu, ya, bukan tutor. Besok jam 7 ya, jam 7 kuliah. Modul 5 belum keluar. Kalaupun keluar, biasanya itu nanti untuk ditugaskan dulu 1 pekan, baru pekan berikutnya boleh dibahas ya dalam tutorial. Supaya bagi yang dosennya menjadikan itu sebagai PR, di-PR-kan dulu. Ya, silakan ini dilihat di slide ya, slide yang versi cetak seperti ini. Dan di sini ada kelebihannya adalah ada beberapa contoh soal yang bisa membantu Anda ya. Saya hanya sempat memberikan 1 contoh soal, tetapi rasanya semua konsep penurunan dan semuanya itu sudah saya turunkan ya. Semoga itu sangat bisa membantu Anda begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali besok pagi ya, jam 7 sampai jam 8. Kalau hari Rabunya untuk tutorial, maka hari Selasanya saya akan maksimal sampai jam 3 masuknya ya. Tidak boleh mengambil waktu Anda terlalu banyak karena Anda yang hari Rabu paginya harus start dari jam 6:20. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa presensi absennya diisi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan sampai di sini ya. Ibu kalau presensi di SIX belum dibuka, Bu, dari jam 2. Loh, saya belum buka. Tunggu sebentar ya. Saya lihat dulu. Apa saya kelupaan? Tunggu sebentar. Kelas 0, berapa ini? 08 ya. 08. Tunggu. Rasanya saya sudah membuka semua. Apa kelewat? Hari apa sekarang? Selasa. Selasa tanggal 15, Bu. Udah. Oh, belum saya buka ya. Oh ya, kelewat nih 1. Maaf. Edit. Oke, saya buka sekarang ya. Mohon maaf ini kelewat. Padahal yang hari-hari lainnya sampai akhir semester sudah saya buka. Silahkan, sudah saya rubah. Masih ada waktu ya, sampai jam 4 masih bisa. Silahkan, presensinya diisi dulu. Sudah. Ini sudah, Anda bisa membaca CX semua sampai ke jadwal terakhir. Saya tidak tahu di layar mahasiswa seperti apa CX ini. Selasa sudah, kemarin sudah ya. Selasa silahkan diisi dulu itu presensinya. Kemudian yang Rabu dan sampai akhir semester sudah saya buka semua ini. Silahkan ya untuk masalah kehadiran Anda tertibkan sendiri ya. Anda sudah mahasiswa, apa kebutuhan Anda silahkan Anda atur. Nah, saya bukan polisi ya, yang harus jadi satpam mengawasi Anda. Oke, tinggal yang ini saya masih ada waktu 02, ini nanti tanggal 12 April Selasa dan tanggal 19 April ini masih kosong, ini akan kita gunakan kalau untuk materi yang tertinggal ataupun untuk kuis ya. Oke, sekian. Sudah ya, bisa Anda buka, bisa Anda lihat presensinya. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu besok pagi jam 7 sampai jam 7:50. Sekian. Silahkan Baik, Bu, terima meninggalkan. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih.